Oke, baik, bisa kita mulai ya. Mungkin saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih telah bergabung. Kali ini kita akan membahas tentang machine learning algorithm ya. Algoritma machine learning. Nah, mungkin di sini kita akan siapa aja sih yang ada di dalam machine learning gitu. Dan sekiranya apa saja yang bisa kita pahami dari algoritma-algoritma yang ada di dalamnya. Nah, mungkin sebelum itu saya akan coba share screen dulu ya. Oke, ini ya slide-nya. Jadi mungkin tadi saya sepertinya ada gangguan untuk mengupload, jadi saya langsung share screen saja ya. Nah, sebentar. Oh, ini juga ada yang... Oh iya, pas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas tentang machine learning algorithm ya. Nah, sebelum itu mungkin kita harus pahami dulu nih, apa itu machine learning gitu ya. Machine learning merupakan, kalau secara bahasa kan dia berarti mesin itu ya mesin atau robot, lalu learning itu adalah belajar. Jadi semacam mesin yang belajar gitu, atau robot yang belajar. Artinya apa? Artinya di sini secara bahasa kita akan menginstruksikan, kita akan membuat sistem, membuat model yang mengenablekan gitu ya, mengenablekan supaya si mesin atau komputer kita ini bisa melakukan learning atau modeling gitu ya dari data yang kita berikan. Jadi dia harapannya di sini kita menyuruh memerintahkan komputer untuk belajar. Supaya apa? Supaya nanti dia pintar dan dia mengerti gitu ya dari data yang kita berikan nanti tujuannya masing-masing. Nah, secara fundamental pembagian machine learning itu ada dua ya, ada dua dari supervised dan unsupervised learning. Tapi mungkin dalam beberapa sumber lain mungkin ada 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Tapi setidaknya dua bagian ini pasti ada sih, baik di sumber manapun, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Nah, supervised learning di sini kita dapat artikan bahwa ya kan tadi kita tahu ya machine learning itu kan mesin atau komputer yang belajar. Nah, supervised learning ini pembelajaran si mesin learning tadi, tapi dia konteks atau metode belajarnya adalah dengan menggunakan data yang memiliki target gitu ya. Kenapa dibilang supervised atau terarah di sini? Karena di sini dalam pembelajarannya si komputer atau si mesin diberikan data yang disertai nilai target atau label atau ya nama-nama sejenisnya lah gitu. Sehingga di sini dia tahu arahnya. Pembelajarannya dia akan semacam mempelajari pasangan data dengan targetnya gitu. Jadi dia tahu arahannya. Kalau datanya seperti ini, maka targetnya ini gitu. Nah, supervised learning ini dibagi dua lagi. Ada namanya klasifikasi, ada namanya regresi. Nah, perbedaannya terletak pada jenis target atau arah tadi ya, atau label tadi. Dimana kalau klasifikasi itu yang kita berikan data targetnya adalah target yang bertipe kategorikal, atau dalam hal ini mungkin kalau dalam numerik itu berarti diskrit ya, angka-angka yang numerik. Angka-angka yang diskrit. Misalkan contohnya klasifikasi itu misalkan klasifikasi gambar mobil atau motor gitu, kucing atau anjing dan lain sebagainya. Dimana di sini konteksnya adalah komputer semacam dipaksa gitu ya untuk belajar bahwa data ini pilih nanti ya, prediksinya adalah pilih salah satu di antara himpunan target sudah dipelajari, misalkan mobil dan motor gitu. Ya berarti nanti ketika dia memprediksi setelah dia pelajari gitu ya, dalam prediksinya itu tidak akan keluar dari mobil dan motor gitu. Nggak mungkin tiba-tiba muncul prediksi pesawat. Kenapa? Karena yang dilatih hanya mobil dan motor gitu. Jadi dia dipaksa untuk memprediksi dari target yang sudah
dia pelajari sebelumnya, sudah dia latih sebelumnya. Nah, kalau regresi di sini prediksinya berupa nilai continuous, di mana tidak seperti klasifikasi yang mematok pada kelas-kelas tertentu, tapi di sini lebih dinamis ya. Intinya dia punya suatu pattern, suatu rumus. Ketika dimasukkan input data, maka dia bisa memprediksi nilai sesuai dengan rumus tersebut. Jadi tidak berpaku pada angka-angka tertentu. Nah, selanjutnya bagian kedua dari machine learning ada namanya unsupervised learning. Di sini kita tidak punya nilai target ya, tidak punya target, tidak punya label. Maka di sini yang dilakukan adalah grouping atau interpretasi data based on only input datanya gitu ya. Nah, ini salah satu metodenya ada clustering yang cukup terkenal. Ada lagi yang lainnya reduksi dimensi gitu-gitu. Mungkin lebih kurang umum ya, kurang umum dan mungkin perhitungannya lebih rumit. Jadi di sini yang cukup dasar dulu saja, yaitu clustering. Nah, clustering di sini sesuai namanya, cluster gitu ya. Clustering mengclusterkan atau mengelompokkan data-data yang tadi gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripannya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita lihat flow dari machine learning itu secara generalnya pasti dimulai dari data retrieval dari data source-nya ya, dari sumber datanya. Ini bagaimana kita ya semacam data collection ya, bagaimana kita mengumpulkan atau mengambil data tersebut. Nah, dalam proses ini tentunya tidak hanya satu cara ya, jadi ada banyak cara. Salah satunya mungkin kalau teman-teman yang bergerak dalam bidang NLP atau text mining, itu bisa dengan crawling ya, crawling dari sosial media, atau mungkin scraping web untuk mendapatkan data-data teks. Nah, selain itu juga mungkin kalau data gambar itu nanti menyesuaikan, misalkan gambar medis berarti butuh dari instansi medis atau kesehatan terkait gitu ya. Kayak misalkan butuh data pasien, berarti bekerja sama dengan suatu rumah sakit, atau mungkin kalau misalkan data gambarnya berupa objek-objek di lalu lintas jalan raya gitu ya, itu bisa mungkin dari dinas lalu lintas gitu kan, yang memprovide tentang CCTV jalan raya, atau mungkin bisa teman-teman ambil data sendiri, misalkan kayak menggunakan kamera smartphone teman-teman gitu, divideokan atau difoto untuk beberapa gambar dari jalan raya. Nah, itu nanti banyak prosesnya. Lalu intinya kita mendapatkan data masuk ke dalam data preparation atau data pre-processing di sini. Di mana di sini kita istilahnya menyiapkan data gitu. Jadi kalau ada yang masih datanya itu kotor, itu dibersihkan gitu kan. Atau mungkin datanya belum siap nih, maka kita siapkan untuk masuk ke dalam modeling atau proses dari si komputernya. Nah, sebelum itu jadi si data preparation atau data pre-processing di sini merupakan langkah atau tahapan setelah kita ambil data dan sebelum proses learning atau modeling. Nah, itu di antara itu ada tahapan namanya data preparation. Nah, di sini juga bergantung dengan jenis datanya. Jadi setiap persiapan data itu bergantung dengan jenisnya. Ketika kita punyanya data teks, itu pasti akan berbeda treatment ya dengan data gambar atau dengan data tabular. Nanti bisa coba dicari di internet ya. Jadi sudah banyak teknik-teknik untuk processing data bergantung dengan jenis datanya tadi ya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat lagi di sini masuk ke modeling atau learning dari mesin atau komputer kita. Di proses ini komputer diminta untuk belajar dari data yang sudah kita berikan, yang dari data pre-processingnya ya. Dengan ini ada panah lagi dari bawah, machine learning algorithm. Nah, ini yang kita bahas hari ini, di mana algoritma apa yang akan kita gunakan untuk proses belajarnya komputer. Nah, jadi di sini bisa ya kalau secara flow ini pasti satu algoritma gitu ya. Hanya saja nanti dalam ngodingnya kan
kita flow-nya bisa kita gabung sekaligus gitu. Jadi bisa beberapa algoritma kita langsung running supaya nanti di akhir setelah modeling ini bisa kita evaluasi performa dari setiap algoritmanya itu seperti apa. Sehingga nanti bisa teman-teman komparasi kira-kira yang algoritma yang lebih cocok untuk data kita itu yang mana. Nah, nanti juga di sini bisa dituning ya. Jika algoritma ini di dalamnya ada banyak parameter gitu kan, itu bisa diganti nilainya. Nah, itu mengganti nilai pada parameter di machine learning algoritmnya itu dinamakan dengan tuning atau tuning hyperparameter dari algoritma tersebut. Nah, langkah terakhir tentunya disesuaikan dengan tujuannya. Kalau misalkan dari segi bisnis pasti ke arah deployment atau monitoring. Deployment dan monitoring gitu ya. Atau kalau misalkan dari segi research itu biasanya ke arah reporting hasil eksperimen yang mungkin ke arah karya tulis ilmiahnya. Nah, lanjut kita masuk ke algoritma yang pertama tadi, ada klasifikasi. Classification adalah proses supervised learning yang keluaran dari setiap datanya adalah bilangan bulat atau discrete yang mencatatkan kelas-kelas atau label yang ada pada data tersebut. Nah, klasifikasi ini salah satu contoh algoritmanya yaitu KNN, di mana di sini KNN itu secara alur prosesnya dia akan memprediksi sebuah data baru gitu ya. Misalkan kita punya data baru, kalau dalam kita yang warnanya kuning. Kalau di sini kita punya data baru, maka jadi pertamanya pasti proses trainingnya dulu ya. Jadi ada data yang merah dan yang hijau, kelas A dan kelas B. Nah, ketika kita sudah punya data tersebut, untuk data, maka kalau kita punya data yang tanda tanya di sini, data baru ini yang tidak punya label gitu ya, tidak punya kelas, maka akan kita klasifikasikan kemana nih gitu. Nah, dalam prosesnya KNN ini percaya bahwa label yang akan diprediksi di sini pada data yang warna kuning ini yang tanda tanya itu akan dipengaruhi oleh mayoritas tetangga terdekatnya. Sehingga di sini dinamakan K-nearest neighbor ya, K tetangga terdekat. Nah, K-nya di sini menggunakan adalah ini ya notasi K-nya di sini adalah notasi dari bilangan bulat positif. Nah, di sini KNN, K-nearest neighbor, termasuk dalam algoritma klasifikasi yang paling sederhana mungkin ya. Karena non parametrik, jadi dia tidak butuh parameter apapun, dia hanya butuh ya kita bilang K-nya sama dengan berapa. Nah, selanjutnya di sini kalau kita coba gitu ya, misalkan K sama 3, artinya kita pilih 3 tetangga terdekat dari data tersebut, maka ini sudah ditandai nih. 3 tetangga terdekatnya ada yang di lingkaran kecil. Nah, di sini terlihat ada 3 data, 2 kelas B dan 1 kelas A, yang artinya KNN akan percaya bahwa dia akan diprediksi menjadi kelas B gitu ya. Tapi ketika K sama dengan 7, kita pilih K-nya yang sama dengan 7, maka yang lihat sekarang yang lingkaran yang lebih besar, ada 4A dan 3B. Sehingga di sini kelasnya menjadi diprediksi pada data baru tersebut akan diprediksi menjadi kelas A. Nah, perbedaan hasil prediksi ini yang akan menjadi tantangan bagi teman-teman yang menggunakan KNN untuk menentukan berapa K yang paling optimal gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman coba looping ya, semacam looping ya. Nanti dilihat kalau K-nya sama dengan 3 itu dapat berapa akurasinya sampai dengan misalkan 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, satu lagi saran dari algoritma ini, K-nya diusahakan adalah K yang bernilai ganjil. Kenapa? Karena untuk menghindari error klasifikasi ya. Ketika nanti kalau K-nya genap, karena dia melihat mayoritasnya, kalau genap bisa saja kan proporsinya adalah 2A dan 2B misalkan gitu ya. Misalkan K-nya sama dengan 4. Maka 2A dan 2B sehingga nanti tidak bisa menentukan siapa yang lebih mayoritas gitu. Nah, jadi di sini diharapkan memilih K-nya yang bukan negatif, maksudnya ganjil. Oke. Jadi ganjil nanti akan terlihat mana yang lebih mayoritas ya.
Lanjut, ada algoritma klasifikasi kedua namanya decision tree atau pohon keputusan, di mana di sini konsepnya dia membreakdown data kita, field pada data ya, kolom-kolom pada data itu menjadi seperti pohon faktor mungkin ya. Yang mana di sini di breakdown setiap keputusan yang ada itu spesifikasinya seperti apa sampai dengan dia mengeluarkan suatu solution value-nya. Kayak misalkan contohnya di sebelah kanan ini ada gambar tentang dia ingin mengambil suatu lowongan pekerjaan gitu ya. Tapi dia memiliki beberapa aspek gitu. Ada dari salary-nya, ada dari semacam apa tuh ya? Commute more than 1 hour, mungkin semacam kerja lembur dan sejenisnya mungkin ya. Dan yang paling bawah itu ada tentang benefitnya. Ini ada free coffee atau mungkin yang lain-lainnya mungkin gitu ya. Nah, di sini dicoba di breakdown. Bahkan ternyata kalau salary-nya minimal 80.000, berapa tuh? 50.000 dolar. Ternyata dia kalau di bawah 50.000 dolar, ternyata dari data tersebut decision-nya adalah decline gitu ya. Kalau di atas itu yes. Nah, tapi yes-nya ini nanti lanjut ke faktor-faktor lainnya. Nah, perhitungan ini itu dari rumus gitu ya, tidak serta-merta keluar seperti ini. Kalau teman-teman yang ingin mendalami tentang decision tree ini, bisa dicoba dicari di internet untuk bagaimana sih nanti cara membuat pohon keputusan ini seperti apa. Pucuk pohonnya itu dari kolom yang mana gitu. Nah, nanti ada teman-teman akan menemui yang namanya entropi, lalu juga mungkin apa ya sebutannya ya, ada statistika deskriptif yang digunakan untuk menghitung cabang-cabangnya gitu. Nah, nanti bisa teman-teman coba cari. Lanjut, itu dari klasifikasi. Lalu ada lagi dari regresi di sini. Sebelum itu, tapi mungkin kita coba berkenalan dulu dari yang namanya dependent independent variable. Nah, di sini kita lihat bahwa dependent variable itu merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada variabel lain gitu ya. Dan independent variable di sini nilainya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada variabel yang lain. Nah, di sini secara umum regresi berarti kalau kita mengacu pada dependent dan independent variable, maka dia kalau secara machine learning-nya kan dia bagian dari supervised learning gitu ya, di mana regresi ini dapat memprediksi nilai continuous berdasarkan fitur-fiturnya, fitur-fitur data gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan dependent dan independent variable, maka regresi ini adalah estimasi nilai dependent variable berdasarkan independent variabelnya gitu ya. Intinya di situ. Nah, dari pengertian tersebut, maka di sini ada beberapa algoritma dari regresi. Yang pertama ada regresi linear sederhana, di mana di sini regresi linear sederhana dapat dikatakan sebuah metode dalam menentukan nilai variabel dependen berdasarkan suatu variabel independennya dengan rumus linear sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan BX. Nah, rumus ini Y itu adalah dependent variable, variabel yang bergantung. Sedangkan X ini adalah yang independen, yang bebas. Nah, A dan B di sini adalah parameternya. Sehingga di sini muncul garis linear berdasarkan rumus Y A plus BX ini. Nah, nanti di sini akan dari sebaran data yang ada itu dia diharapkan datanya itu mengikuti garis linearnya sih, seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua data itu bersifat linear ya. Sehingga di sini dalam pengembangannya ada regresi polinomial dengan mengganti rumus linear tadi, linear equation tadi dengan polynomial equation. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, sehingga grafik yang atau garis yang dibentuk ini garis polinom ya, berderajat 2, yang mungkin ya dikatakan lebih melengkung gitu ya daripada garis linear tadi. Nah, tapi ini masih secara matematis banget ya. Sehingga di sini
berkembang lagi karena machine learning sekarang sudah banyak dikembangkan, jadi regresi ini pun mengikuti gitu ya. Mengadopsi dari decision tree klasifikasi tadi, maka di sini ada decision tree regression, di mana dia mencoba solving dengan adopsi yang sama gitu ya, dengan membreakdown permasalahan pada data menjadi pohon faktor gitu ya, atau pohon keputusan seperti ini. Terlihat pada ilustrasi dari tabel yang ada, kita coba mendefinisikan struktur pohon di sampingnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang header berwarna biru ini adalah prediktor, sedangkan yang coklat ini adalah target. Nah, untuk menentukan membuat pohon decision tadi, ini caranya yang pertama, kalau kita coba bahas tentang decision tree regressor ini ya, tentunya membutuhkan standar deviasi dan coefficient of variasi ya, CV atau singkatannya CV. Jadi di sini dihitung dulu CV dan standar deviasi dari target. Lalu bawahnya ini ada namanya STX atau standar deviasi dari prediktor tadi ya, yang warnanya headernya berwarna biru. Yang mana isinya dari rumus standar deviasi prediktor ini sebenarnya hanya perkalian antara peluang kemunculan dari suatu value pada prediktor gitu ya, dikalikan dengan standar deviasi dari nilai tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ketika kita mau coba cari yang outlook ya di sini atau cuaca, di sini ada rainy, overcast dan sunny. Maka di sini dihitung nih overcast, rainy dan sunny itu seperti apa standar deviasinya. Lalu dicari lagi yang bawah ya, dilihat yang bawah STX-nya itu dicari peluangnya. Jadi peluang dikalikan dengan standar deviasi. Misalkan value yang pertama itu sunny, lalu ditambah dengan peluang yang kedua itu overcast, peluang dan standar deviasinya, lalu yang ketiga itu rainy. Nah, ini dikalikan dan dijumlahkan ya. Nah, ini bisa dilihat, jadi kalau sunny itu ada 4 dari 14 data gitu ya. Jadi di sini peluangnya 4/14 gitu. Lalu standar deviasinya mengikuti rumus, dia dapatnya segini, 3,49, dan ini hitungan-hitungan lainnya gitu ya. Setelah kita dapat STX atau standar deviasi dari prediktor, ini kan baru satu kolom ya. Lalu setelah itu kita lihat di sini, ada yang namanya SDR, standar deviasi reduction. Jadi SDR itu akan didapat dari pengurangan dari standar deviasi target dikurangi dengan STX dari masing-masing kolomnya ya. Jadi nanti SDR misalkan outlook, berarti ini standar deviasi target yaitu 9,32 dikurangi STX dari outlook yaitu 7,66. Sehingga di sini dapat 1,66. Nah, ini nanti dicari dulu nih STX dari temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu, SDR yang paling besar itu akan menjadi pucuk pohon. Sehingga di sini dilihat pucuk pohonnya ada outlook ya, sekarang. Nah, di breakdown ke bawah dari masing-masing value-nya, ada 3. Lalu di sini difilter ya datanya, kalau sunny itu temperaturnya apa saja, humidity-nya apa saja, dan windy-nya apa saja. Lalu hour plate-nya itu juga dilihat. Nah, overcast dan rainy juga di filter seperti sunny tadi. Ya, di sini pada bagian outlook dari overcast itu kita lihat ya. Ini ke bawah lagi dilihat ada standar deviasinya. Standar deviasinya dari overcast, rainy, dan sunny ada ini dari hour plate-nya ya. Standar deviasi, rata-rata, dan CV-nya. CV-nya tadi juga masih ingat ya untuk rumusnya. Nah, rumusnya di sini dan juga ada count-nya. Nah, di sini ada syarat bahwa kalau CV kurang dari 10% dan count itu lebih dari 3, itu dia punya cabang. Tapi kalau dia kurang dari 10% dan tidak lebih dari 3, maka dia tidak punya cabang. Nah, sehingga di sini overcast tidak memiliki cabang karena
hour played untuk CV-nya itu dia kurang dari 10%. Sehingga di sini dipaksa untuk mengeluarkan solution value-nya. Yang mana di sini merupakan rata-rata dari hour play dari si Overcast. Jadi nanti dirata-ratakan dari 46, 43, 52, dan 44. Ini dirata-ratakan. Nah, kita lihat di sini kalau yang Rainy dan Sunny, ini besar, lebih dari 10%, dan count-nya itu memenuhi lebih dari 3 ya. Nah, sehingga di sini Sunny dan Rainy bakal punya cabang. Cabangnya nanti itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari seperti yang awal. Kita akan melihat SDR-nya. Tapi di sini kalau misalkan contohnya Sunny ya, Sunny, kita lihat SDR dari temperatur, humidity, dan windy, itu yang paling besar SDR-nya siapa gitu. Nanti dengan cara yang sama ya, dilihat dulu standar deviasi dari hour played-nya, dari targetnya, tapi di sini sudah terfilter untuk Sunny ya. Lalu dicari juga standar deviasi reduksinya yang bawah. Tapi sebelum ini kan pasti butuh STX ya, standar deviasi untuk masing-masing prediktor. Nah, ini ada SDR-nya dari standar deviasi target dikurangi dengan STX dari masing-masing prediktor tadi. Didapat di sini SDR yang paling besar adalah 7,62 berdasarkan kolom windy ya, kolom angin. Nah, akhirnya di sini Sunny karena SDR-nya paling cocok dengan windy, maka di sini Sunny memiliki cabangnya itu kolom windy. Nah, di sini kolom windy akan di breakdown value-nya yaitu true or false-nya ya. Karena dia cuma punya nilai boolean. Nah, di sini karena true dan false-nya itu mana ya? Oh ya, yang ini true dan false dari windy ketika dia Sunny itu count-nya tidak lebih 3, mentok di 3 gitu ya. Sehingga dia tidak memenuhi untuk syarat memiliki cabang. Karena dia tidak punya cabang, maka dia akan dipaksa untuk memunculkan solution value-nya yang didapat dari rata-rata ya tentunya. Kalau false, windy itu ini rata-ratanya berapa. Kalau true, rata-ratanya berapa. Nah, seperti itu. Nah, yang bawah untuk yang rainy, itu dilihat SDR paling besar adalah temperatur dibandingkan humidity dan windy. Sehingga temperatur di sini sama ya, tapi ya kondisinya dia ada 3 nilai, kondisinya count-nya itu tidak lebih dari 3. Sehingga dari temperatur dia langsung muncul solution value-nya. Nah, itu dari decision tree regression. Nah, lanjut, ada di sini clustering ya, bagian ketiga dari machine learning. Di mana di sini unsupervised learning ya. Jadi di sini hanya sebagai fitur data saja, tidak memiliki target. Nah, di sini clustering itu adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Maksudnya gimana? Jadi ini berguna untuk mengelompokkan data yang mirip gitu ya, yang homogenitasnya besar, tinggi gitu. Nah, jadi dalam satu klaster itu pasti anggotanya itu mirip-mirip gitu. Dan antar klaster itu adalah yang saling tidak mirip. Nah, kemiripan di sini diinterpretasikan dalam bentuk jarak. Nah, dengan konsep jarak yang ada ya, itu kan bisa menggunakan macam-macam rumus. Nah, di sini kita lihat ada algoritma clustering yang cukup terkenal namanya K-means. Nah, K-means ini di dasarnya adalah untuk mengelompokkan data dengan sejumlah K kelas. Nah, K-nya di sini lagi-lagi sebagai notasi untuk sebuah bilangan bulat positif. Nah, di sini cuma syaratnya kalau K-means ini bilangan bulat positifnya lebih dari 1 ya, nggak boleh 1 jadinya, harus lebih.
Kenapa? Kalau dia satu klaster gitu ya, hanya satu klaster saja, ini sorry bukan kelas ya, Kak, klaster. Kalau dia hanya satu klaster saja, maka ya dia berarti hanya keseluruhan satu kesatuan data tersebut saja gitu, tidak bisa kita kelompokkan gitu. Nah, jadi lebih dari satu. Nah, dengan memanfaatkan konsep jarak tadi untuk melihat kemiripannya, maka data akan dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat dengan sentroid. Nah, jadi secara langkahnya, pertama kita tentukan dulu mau berapa kelas nih, berapa klaster, berapa kelompok. Nah, misalkan di sini kita mau 3 kelompok, maka selanjutnya kita definisikan nilai sentroid atau pusat klasternya. Sentroid itu pusat klaster ya. Biasanya pada iterasi pertama, pusat klaster akan didefinisikan dengan nilai random atau nilai acak. Nah, setelah itu tentukan setiap jarak dari masing-masing sentroid ini ada 3 ke semua titik-titik data yang ada pada data yang kita punya ya. Jadi tidak hanya yang di hijau saja, tapi sebenarnya ini dihitung dulu nih semua ke semua titik data. Di sini nanti dilihat titik data tersebut terdekatnya ke sentroid yang mana. Nah, baru kalau sudah dilihat terdekatnya, baru dia menjadi satu klaster. Tapi ini hanya berlaku pada satu iterasi saja. Iterasi berikutnya, kita mencari nilai sentroid baru. Kalau yang sebelumnya kan dari nilai random atau nilai acak ya. Nah, di iterasi berikutnya, nilai sentroid itu dari rata-rata dari klaster tersebut ya, nilai rata-rata dari klaster tersebut. Misalkan ini yang hijau nih, rata-ratanya misalkan 60. Nah, berarti sentroid baru nanti nilainya adalah 60. Nah, nanti yang klaster biru berapa, klaster merah berapa. Nah, setelah kita punya nilai sentroid yang baru, yang menggantikan nilai yang lama gitu ya, hitung ulang jaraknya ke data titik-titik data tadi. Sehingga di sini memungkinkan untuk ada pergeseran atau perpindahan ya, titik-titik data dari satu klaster ke klaster yang lain. Nah, setelah itu diulangi terus iterasinya sampai dengan mencapai suatu konvergensi ya, di mana di sini sentroid sudah tidak berubah lagi ya, yang mengimplikasi bahwa kalau sentroid ini sudah tidak berubah nilainya, maka titik-titik data pun tidak berpindah-pindah lagi gitu. Nah, untuk konvergensi tersebut dapat kita katakan sudah ada condition, sudah menemui klaster yang sesungguhnya lah gitu ya, dari K-means ini. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas evaluasi performa dari ketiga machine learning tadi ya, ada klasifikasi, regresi, dan clustering. Yang pertama untuk klasifikasi kita bisa gunakan akurasi, di mana di sini akurasi merupakan rasio ketepatan prediksi ya dari total keseluruhan prediksi dari kasus klasifikasi. Di mana di sini dengan rumus prediksi benar dibagi dengan total prediksi dikalikan dengan 100%. Ini kayak semacam nilai rapot gitu ya. Kayak misalkan nilai ujian. Misalkan saya mau mengujikan 100 data saya, terus si model ini benar 90, artinya nilainya 90% gitu ya. Itu kan kayak menilai-nilai kayak mengoreksi atau menghitung nilai gitu. Kalau benar 85 ya berarti 85 per 100 kali 100% berarti 85% dan sejenisnya. Lanjutnya ada confusion matrix, masih dalam kasus klasifikasi. Confusion matrix atau error matrix merupakan tabel visualisasi dari prediksi model versus label aslinya. Nah, jadi di sini ada cross step antara ground truth dengan prediction-nya. Nah, dilihat di sini ada positif dan negatif. Ini contoh dari binary classification. Kalau dia prediksinya positif dan dia true atau ground truth-nya benar gitu ya, dia positif, itu letakkan pada yang angka 5 tuh. Jadi dia benar 5 nih berarti dalam label positifnya. Lalu di prediksi negatif dan tepat negatif itu ada di yang warna hijau di angka 2. Itu berarti dia tepat di negatif. Nah, yang satu di atas itu berarti kita prediksi positif, ternyata dia salah, dia adalah negatif. Dan yang bawah itu kita prediksi negatif, ternyata dia positif.
posisi dari warna-warna ini itu bisa kita namai seperti berikut: true positif, false negatif, dan true negatif. Maknanya seperti apa? Jadi kalau true positif ini kita prediksi positif, dia benar positif, maka namanya kita prediksi positif maka true gitu ya. Jadi true positif. Nah, kalau false positif, kita prediksi positif, ternyata kita false, kita salah, harusnya dia negatif. Kalau dia false negatif, maka di sini kita maknai kita prediksi negatif, tapi ternyata dia positif gitu ya. Jadi false. Lalu ada true negatif, jadi kita prediksi negatif dan dia true, maka dibilangnya true negatif. Nah, makna dari posisi-posisi ini bisa memunculkan evaluasi dari klasifikasi lainnya gitu ya. Metrik evaluasi lainnya dari kasus klasifikasi kita. Salah satunya yaitu precision, di mana di sini precision itu adalah mencari, kalau secara pertanyaan ya, berapa proporsi predicted positive is truly positive, yang artinya yang diprediksi menjadi positif itu berapa yang benar-benar positif gitu ya. Nah, ini kita lihat proporsinya adalah TP dibagi dengan TP plus FP. Kalau di sini artinya 5 dibagi dengan 5 tambah 1, 5/6. Jadi di sini dikatakan ketika saya memprediksi, berarti kan di sini yang saya prediksi positif itu ada 6 gitu. Yang benar berapa? Yang benar 5 gitu. Artinya proporsinya 5/6. Itu dari precision. Jadi dia dari aspek prediktifnya. Ada lagi contoh lainnya yaitu recall. Recall itu mengedepankan aspek dari aktualnya atau dari ground truth-nya. Di sini dari pertanyaan, what proportion of actual positive is correctly classified? Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah TP dibagi dengan TP plus FN. 5 dibagi dengan 5 tambah 2. FN-nya kan 2 ya. Nah, jadi di sini saya mau bilang dari 7 data yang berlabel positif, tepat benar diprediksi itu ada 5, yang salah 2 gitu. Nah, itu dari proporsi aktualnya gitu ya. Jadi ini perbedaan antara precision dan recall. Lalu ada F1 score yang menggunakan rumus F beta ya, atau F measure, yaitu 1 plus beta kuadrat dikalikan dengan precision dikali recall dibagi dengan beta kuadrat dikali precision ditambah recall. Nah, ini rumus ini digunakan juga untuk melihat performa model, di mana semakin besar nilai F measure-nya ini, maka dikatakan model semakin baik. Nah, di sini ada suatu kutipan menarik yang menyatakan bahwa it is good to mention that there's always a trade-off between precision and recall of a model. If you want to make precision too high, you will end up seeing a drop in the recall rate and vice versa. Nah, di sini dibilang ketika kita berbicara tentang precision dan recall, ada trade-off di sana. Ketika kita membuat precision terlalu tinggi, maka secara otomatis recall-nya akan drop gitu, akan turun. Dan berlaku kebalikannya, ketika recall yang ditinggikan, maka precision-nya turun. Nah, sekarang pertanyaannya, how about multi-class classification? Bagaimana dengan klasifikasi yang dengan label lebih dari 2 gitu ya, bukan binary gitu. Nah, di sini tentunya misalkan kita punya confusion matrix seperti pada gambar, kita bisa menentukan precision dan recall mengikuti arahan atau direction dari sini ya. Kalau kita mau cari precision, tadi aspeknya apa? Aspeknya adalah prediksi. Sehingga di sini mengikuti arahan atau markingnya ya, kotaknya itu yang berwarna merah ini yang arahnya atau orientasinya adalah horizontal. Sedangkan kalau kita berbicara tentang recall, ikuti saja yang arahnya vertikal. Kayak misalkan saya mau cari precision dari kucing, artinya di sini saya akan
menghitung 4 dibagi dengan 4 tambah 6 tambah 3 gitu ya. Jadi true positifnya itu 4, lalu false positifnya itu ada 2, 6 dan 3. Jadi 4 dibagi 4 tambah 6 tambah 3. Dan seterusnya nih, yang ikan seperti apa, yang ayam seperti apa. Nah, ini tinggal diikuti arahan dari markingnya. Untuk regresi di sini ada MSE dan RMSE, yang artinya di sini kepanjangan dari mean square error, dan RMSE itu root mean square error. Rumusnya seperti apa? Kita lihat di sini. Tadi kan regresi itu kan prediksi nilai gitu ya. Sehingga di sini kita melihat evaluasinya itu dari errornya saja gitu. Selisih antara nilai sesungguhnya dengan nilai aslinya. Selisih antara nilai sesungguhnya atau nilai aslinya dengan nilai yang kita prediksi gitu ya. Jadi itu errornya di situ. Nah, rumusnya adalah kita lihat ya dari namanya, mean square error. Rata-rata dari error kuadrat. Sehingga di sini rumusnya dikuadratkan dulu dari errornya. Ini ada Y min Y, A, Y topi. Ini kan artinya errornya. Lalu errornya dikuadratkan karena namanya square error gitu ya. Nah, mean atau rata-rata di sini artinya nanti dirata-ratakan dengan dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data. Seper N ini. Nah, untuk root mean square error artinya kan akar kuadrat dari MSE. Sehingga di sini nanti nilai MSE hanya tinggal di akar kuadratkan saja untuk mendapatkan RMSE. Nah, root mean square error ini sebenarnya umum digunakan daripada MSE ketika kita punya tujuan untuk komparasi model. Karena MSE dianggap terlalu besar untuk dilakukan perbandingan errornya ya. Jadi biasanya menggunakan RMSE daripada MSE. Nah, untuk untuk clustering ini ada namanya silhouette score. Di mana silhouette score ini ini rumusnya ya. Min A dibagi dengan maksimum A, B. Dia output silhouette score ini adalah rentang dari min 1 sampai 1. Di sini dilihat bahwa dia mengukur homogenitas dari klaster yang terbentuk. Kemiripannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini cukup make sense ya, cukup reasonable ketika A-nya semakin rapat di sini. Jadi A ini kan jarak dari satu klaster ya, jangkauan atau radius dari satu klaster 1 gitu ya. Lalu B-nya ini adalah jarak antar klaster gitu. Jadi A yang semakin kecil dan B-nya semakin besar, maka nanti silhouette score-nya itu semakin bagus gitu. Artinya apa? Datanya ini semakin menunjukkan dia homogen. Nah, tapi sebenarnya yang cukup penting dari clustering ini, setelah kita mendapatkan klasternya, kita interpretasi bahwa ini klasternya itu homogennya di mana gitu ya. Nah, itu yang lebih ke arah interpretasinya untuk proses bisnisnya. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Kita tadi sudah membahas ya 3 komponen utama dari machine learning, yaitu ada klasifikasi, regresi, dan clustering. Dengan masing-masing algoritma yang cukup familiar ya, cukup populer. Dan juga cara evaluasi dari ketiga komponen tersebut itu seperti apa. Nah, oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan dari sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya. Halo, permisi. Halo. Ya, Pak Surya, silakan pertanyaan. Ya. Sering itu kan tadi itu berdasarkan jarak terdekat gitu. Disebutkan kemiripan. Nah, dengan kata lain parameter utama berdasarkan jarak terdekat atau homogenitasnya begitu. Oke, baik. Baik, pertanyaan yang menarik ya dari Pak Surya nih. Mungkin tadi di sini ada satu kalimat yang kurang ya mungkin ya.
dari penjelasan mana ya, clustering di sini tadi. Nah, di sini kan tadi kita berbicara ketika cluster itu dibentuk karena melihat dari tingkat kemiripan atau homogenitas gitu ya, homogen gitu ya. Dari homogenitas yang kuat gitu antar datanya, maka dia akan menjadi satu cluster. Nah, kok penerapannya malah ngomongin jarak gitu ya mungkin ya. Jadi yang benar itu jarak atau homogenitas gitu. Nah, mungkin di sini ada satu kalimat yang kurang bahwa tingkat kemiripan dalam data di sini kita ukur berdasarkan jaraknya. Nah, itu jadi penghubungnya tuh di sana, Pak. Jadi homogenitasnya ini diukur berdasarkan jaraknya. Kan gini. Uh, Ketika dia jaraknya berdekatan, ada dua objek data gitu ya. Dia berdekatan, jaraknya kecil, maka dia dibilang mirip. Kalau dia jaraknya jauh, maka dia dibilang tidak mirip gitu ya. Kayak misalkan angka 0 dan angka 1 itu, jadi misalkan ada angka 0, 1, dan 10. 0 dan 1 itu bisa dikatakan mirip. Kenapa? Karena jaraknya dekat gitu ya. 0 dan 10 kurang mirip dibandingkan 0 dan 1 tadi gitu. Ketika ada cluster, pasti 0 dan 1 ini bareng daripada 0 dan 10 atau 1 dan 10 gitu. Malah mungkin bisa 10-nya malah sendiri gitu di cluster berbeda. Nah, jadi konsep jaraknya itu terletak pada konsep kemiripannya itu terletak pada jaraknya gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang rumus jarak kan ada banyak ya, ada Euclidean distance, ada apa lagi tuh dari LP norm ya, ada L1, L2, lalu ada apa lagi ya kayak sejenisnya lah gitu ya, ada dan lain-lain, biasanya itu di arah data mining. Nah, jadi mungkin semoga itu menjawab pertanyaan dari Pak Surya tadi bahwa si cluster ini itu dia mencari kemiripan, tapi dia menggunakan rumus jarak, intinya di situ. Nah, oke. Kan jika ada pertanyaan lagi? Jadi pertanyaan itu dilihat dari jaraknya begitu Mas, satu lingkaran itu begitu ya? Kalau dari rumus silhouette score-nya ya Pak? Yang ini, apa bukan? Ya, dari rumus itu evaluasinya juga. Ya, kalau dari rumus ini menandakan, ini kan jadi semacam jari-jari ya, atau dia jangkauan terluar. Jadi dalam klaster 1, katakan gitu ya. Ini di tengahnya itu adalah pusat klaster sentroid tadi. Jadi sentroid ke jarak sentroid ke objek atau titik atau anggota yang paling jauh gitu. Ini A. Kalau yang B ini jarak dari sentroid ke klaster kedua gitu, klaster lawannya gitu. Jadi kalau A ini benar itu jarak terjauh antara sentroid dengan anggotanya gitu. Tapi ini untuk menghitung ya Pak, bukan untuk menentukan atau menentukan kelompoknya. Kalau menentukan kelompoknya tadi pakai yang algoritma K-means. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Surya atau dari teman-teman yang lain? Tanya lagi, Mas. Iya, silakan Pak Surya. Maksudnya memang kadang-kadang ada juga dari kasus tersebut apakah bisa diselesaikan ada investigasi yang lain, Mas? Maaf Pak, tadi di saya agak patah-patah suaranya, mungkin bisa diulangi Pak? Oh ya, baik. Ini kan bahwasanya untuk kasus regresi salah satu contohnya ada regresi linear dan juga polinomial. Bila datanya memang tidak bentuk linear ataupun tidak membentuk polinomial dengan bentuk data yang lain, apakah ada untuk menyelesaikan
persoalan tersebut begitu Mas. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus juga nih dari Pak Surya mengenai yang regresi. Kalau yang regresi linier ataupun polinomial kan dia dasarnya itu adalah matematika dan statistika banget ya Pak. Sehingga di sini kita benar-benar ngikutin rumus gitu. Nah, ada yang pengembangan dari si machine learning yang lebih ke arah algoritmik ya. Jadi di sini ada salah satunya decision tree regression yang mungkin bisa jadi opsi lain ketika data kita kurang cocok nih dengan dua algoritma di atas ini, regresi linear dan polinomial. Nah, ada decision tree regression atau dengan algoritma machine learning lainnya ya. Ada nanti misalkan SVM, ada untuk klasifikasi namanya support vector classifier. Kalau untuk regresinya itu namanya vector regresor gitu. Nah, itu nanti jadi banyak ya sekarang dari algoritma klasifikasi diadopsi untuk proses regresi ini. Bahkan nanti sampai learning ya gitu, neural network itu bisa kita temukan, banyak ya sekarang kita temukan arsitektur deep learning untuk klasifikasi, tapi bisa juga nanti kita arahkan ke regresi gitu. Nanti mungkin di ujungnya diubah gitu supaya dia nilainya tidak nilai kategorik tapi nilai continuous gitu. Nah itu jadi selain dari yang matematis tadi gitu ya, yang matematik banget atau probabilistik banget seperti ini, statistikal banget gitu ya, kita bisa menggunakan yang seperti ini dari secara algoritmik dari machine learning gitu. Nah mungkin itu jawaban dari saya Pak. Berarti memang bisa kombinasi ya kelas satu dengan kelas lain. Iya Pak, benar. Jadi ya saya juga nggak tahu ide awalnya dari mana, tapi hebatnya peneliti itu bisa menemukan bahwa oh ternyata decision tree bisa loh dipakai untuk regresi dengan rumusnya begini gini gini. Nah itu pengembangan riset yang ada sudah sampai sana gitu. Jadi kita tidak berpaku pada regresi linier, regresi polinomial saja gitu ya, tapi juga bisa mengadopsi dari algoritma klasifikasi yang dipakai juga di regresi gitu. Tapi nanti secara rumus pasti ada perbedaan gitu, sehingga kalau dari contoh praktikalnya itu pasti nanti kita ada perbedaan dari segi ngodingnya juga gitu. Walaupun nanti kita pakai library pasti manggilnya beda. Ya mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Mas. Baik, dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh untuk Pak Naufal nanti akan di-share ya dari panitia untuk PPT-nya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin webinar kita kali ini, diskusi kita yang menarik ini mungkin kita bisa akhiri. Sekian dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang, sudah menyimak dan berdiskusi dalam topik menarik kita tentang machine learning algorithm. Saya Rusnanda Farhan, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun menjawab pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya izin untuk menutup room pertemuan ini.